masalah nanti ada keputusan pimpinan di atas ini dihibahkan ke Pemkot, itu urusan nanti Pak, bukan urusan sama saya. Saya satu abdi negara melaksanakan ini perintah. kan makanya dipakai sudah ada penggantinya di sana. Saya pelaku itu Pak, sama Pak Almarhum Damuri dan Pak Bintang. Saya pelaku yang mendatangi 2014. Pak, kantor mau kami pakai karena sudah ada keputusan di KPH Vietnam. Jadi kami mohon kantor dikosongkan 2014 Pak. Tapi kan sudah ada pengganti-ganti ya. Dengar dulu Pak. Ngomong Pak Almarhum, kedua-dua sudah almarhum, nggak saya jadi satu lagi Pak. Bilang almarhum untuk sementara kantor ini kami tidak pakai. Bahasanya seperti itu Pak. Kami tidak pakai sampai adanya kantor Satpol PP. Begitu. Dan apabila kalian membutuhkan, kami akan keluar. Kami contohnya Pak, kami BKP Sulsel nggak ada punya kantor. Ini kantor BKP. Itu kantor KPH Pak. Kita punya unit Pak. KPH, di bawah KPH ada BKPH, di bawah BKPH ada resort Pak. Jadi seperti itu. Kita suratin Pak 2000 kan dari 2012 Mas. 2015 kami suratin Pak, masih Pak Bintang. 2017 kami suratin, masih Pak Bintang. Dengan kadis sendiri. 4 kadis kami 5 surat sudah kami layangkan. Ke Pemkot Sulsel satu pun surat kami tidak pernah dibalas Pak. Kita berurusan dengan administrasi negara Pak. Administrasi negara urusannya dengan surat menyurat. Tapi kalau sudah 5 kali kami suratin ternyata tidak dipublis, berarti kan secara hukum kan sah Pak. Kami nggak mau ribut, makanya kami nggak mau ngusir secara paksa. Karena kita sama-sama abdi negara. Izin Bang, Ya. kalau cerita hukum harus proses pengadilan yang bisa mengosongkan kantor. Bicara-cara baik-baik lah, janganlah main kasar gitu. Kita manusia beradab di sini. Masa diusir begitu saja, keluar barangnya. Tapi apapun ceritanya jangan main usir-usir gitu lah. Itu bukti kenapa bisa keluar. Keselamatan kalian nggak dijamin di selam nih kalau kayak gini ceritanya. Nggak perlu kau tahu pejabat apa, itu ada Pak Wakil di situ. Tanya sama Pak Wakil. Kalian gagal lah waktu kalian di sini. Posisi jangan barbar. Itulah kita jaga itu sebetulnya makan orang tua ikut. Surat sudah 5 kali. Pertemuan sudah sekian kali. Permohonan kami sudah sekian kali. Tahu saya. Pertemuan sama siapa sekian kali? Di mana? Selalu. Sama Pak Wali ke kota langsung. Kapan situ aja menelepon anggota, nelpon ke Satpol PP, dia pula mau ketemu sama wali kota. Tanya dong Pak Wali kota, pernah nggak saya ketemu? Dramatisir kali kau. Perlu telepon kamu untuk ketemu Pak Ya, Wali kota. hebat kau, siapa aku? Hebat kau, selon berapa kau, selon 3 ya kau. Alah. Ini saya minta tolong Bang, yang dari Polhut misalkan dulu, jangan nanti. Kantor kan di sana. Yang mana? Ini kan kantor saya. Ya betul. Oh ada di kantor. Tolong di ini dulu. Karena begini Pak, saya sampaikan sedikit. Kami sudah sampaikan, kami punya kantor, punya apa? Punya bukan? Iya. Kepalanya panas semua. Hah? Kalau garang dia garang semua. Cuma dia ada lagi kantor. Itulah. Itu dong. Ini kalau lihat keluhannya kayak gini ya semuanya ngomong ini semuanya. Dudukan, kita dudukan. Kita di sini nggak jelas yang mana. Saudara, hari ini kita di kantor Satpol PP dan WH Kota Sulsel. Kita melihat tadi ada sedikit perseteruan. Sebelumnya memang kantor ini adalah milik daripada Dinas Kehutanan ataupun di provinsi ataupun aset daripada provinsi yang selama ini dipakai oleh
Satpol PP dan WH Kota Susalam. Nanti kita minta keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini terkait kejadian hari ini. Saudara, kita melihat di sana dalam hal ini Pak Wakil Wali Kota juga turut hadir bersama dengan beberapa kepala dinas dan pejabat Pemkot Kota Silosalem lainnya dalam permasalahan aset ini. Di sana kita melihat ada Bang Irwandi sebagai dari KPH 6, dan juga Pak Kadis Perhubungan, dan kita mendengar sebentar. Yang lain buka dulu, Bang. Beberapa hari yang lalu Satpol PP telah keluar dari kantor ini yang dikosongkan oleh Polhut KPH 6, dan kita melihat gedung ini baru dicat, dan untuk sementara Satpol PP menggunakan kantor di sebelah kantor ini sendiri. Kita melihat bagaimana kantor Satpol PP seluruh barang daripada Satpol PP dan WH sudah dipindahkan ke samping kantor ini sendiri. Kita melihat gimana kondisi kantor Satpol PP dalamnya saat ini. Semuanya sudah menumpuk di sini. Di dalam ruangan ukuran ada berapa nih ya ukurannya? Ukuran kantor ini ada 10 dari sana ke sini enggak? 10 kali 8 ya mungkin ya. Ada 60 orang di sini. Nah, di ruangan ini sendiri hanya ada 3 kamar ya. 1, 2, dan 3. Dan di sana barang semua sudah menumpuk. Berapa personil kita, Bang? Di berapa personil? 140 lebih ya. Dan pelayanan masyarakat di sini juga untuk laporan-laporan masyarakat. Oh, di meja ini ya. Jadi tidak nyaman lah masyarakat di sini untuk membuat laporan. Baik, terima kasih, Pak. Nah, kita sudah melihat sendiri bagaimana kantor Satpol PP Kota Silosalem saat ini. Nanti kita akan minta penjelasan daripada Pak Irwandi sebagai dari KPH 6. Yang PNS ini yang tetap kerja di sini. Sekarang gini Pak, kondisi mereka juga stabil juga. Masih yang berikan terjadi beberapa hal yang ada dengan demikian ya, kalau memang yang tidak piket boleh pulang Pak. Kalau yang piket, yang piket berapa orang? Pandai sini semua perempuan. Pak, kami piket semua Pak. Standby. Ini kita minta dari Pak Wakil dan mereka supaya kita menghindari. Kalau memang Bapak Ibu ini masih di sini sama juga nggak akan selesai, ya.
biasanya bisa saya lihat Satpol PP kosong kok hari ini rame. Nah ini ada apa? Biasanya saya ke sini pun nggak begini Pak Wakil ini saya sampaikan. Ini saya minta maaf pada Pak Wakil ini. Yang bekerja silakan. Yang lain untuk sementara keluar dari sini dulu. Nanti saya akan mengapelkan juga orang ini. Akan kami apelkan juga supaya apa? Kita sama-sama lah. Jangan nanti dipikir saya mengapelkan ini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama, bahwasanya kita tetap selaku penegak perda, yang ASN tetap berkantor di sini dulu, sementara yang lain piket tetap jalan. Kita jaga keamanan. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya tadi sedikit kita ada negosiasi kepada mereka, sudah difasilitasi oleh Pak Kapolsek. Untuk itu saya perintahkan kepada seluruh Satpol PP untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Kita laksanakan tugas kita seperti biasa. Yang di penjagaan tetap di penjagaan, yang di posko tetap di posko. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan. ASN tetap bekerja karena ini akhir tahun, laporan kita banyak yang harus kita selesaikan. Saya kira demikian yang dapat saya berikan arahan, bimbingan. Terima kasih semuanya kepada anggota Satpol PP yang telah bekerja sama dalam rangka kita selaku penegak perda. Kita adalah pemerintah kota. Kita wajib mengamankan seluruh apa saja yang ada menyangkut dengan kondisi kota Suku Salam. Kita sebagai pengaman, kitalah yang mengamankan. Saya kira demikian yang saya dapat saya sampaikan. Ini sepotong kami tidak dapat. Begini, ini saya jalan tengah saya ini. Ini aparatur sipil ini Bapak pun tahu lah. Ini buat bulan 12. Orang ini mau pertanggungjawabkan kinerja orang itu. Orang ini nggak ada tempat, nggak mungkin di warung kopi orang ini membuat ini. Ini kasih kesempatan lah. Kasih kesempatan aja lah. Ini di situ yang ditempatkan. Saya Iya, betul. Pak Polsek, ya? Betul. Saya perintah pimpinan, kalau kami keluar, orang ini juga keluar. Buat polis lain supaya ini ada pengurusan lebih detail. Selesai itu aja. Memang gitu ya, saya sampaikan lagi. Kenapa orang ini kan tadi bilang sama saya, kami yang lain keluar, tapi di sini untuk bekerja sementara karena ini kan bulan 12. Mempertanggungjawab itulah. Kita sama-sama pegawai ini apa ini? Yang boleh maksud saya, nggak masalah. Orang ini bekerja 1-2 orang masalah, tapi ini di polis lain supaya jangan ada depan pun. Itu aja. Selesai. Supaya ada pengurusan. Kita pun tidak boleh mempolis lain. Jangan ini salah. buat surat nih. Bukan, polisi itu nggak langsung membuat surat, mempolis lain nggak bisa, itu ada aturannya. Ini kan nggak ada tindak pidana di sini. Ya. Kalau memang pun daripada di polis lain lebih bagus kita tutup pintu. Kalau di polis lain itu akan jelek pandangan orang. Kenapa? Kantor Pol di polis lain sama Polres. Apa dasar apa? Ada korupsi di sini. Kan begitu cerita. Kita jangan kita tutup aja pintu, kita keluarkan aja. Siap. Ya. Ya. Yang Terima penting kasih, Bang. saya sampaikan, Ya. saya punya pimpinan ikuti perintah. Betul. Nah, kan gitu. Ya. Saya perintah tetap saya laksanakan. Ya. Walaupun nyawa saya hilang, saya nggak ada urusan. Ini saya karena saya mantan pasukan. Saya sampaikan. Kami perintah nomor 1 sama aja kita. Karena pimpinan nggak pernah salah. Ya begini, perintah ini perintah pimpinan kalau itu kita disuruh kita laksanakan. Ya. Tapi kita jangan telan juga mentah-mentah. Ini contoh perintah pimpinan. Ini ada orang di jalan di kota tabrak. Apakah harus kita tabrak? Pak Jarul, Kan nggak mungkin. Pak Jarul. Ya, saya minta tolong ini kita keluar dulu supaya menjaga ini. Nanti saya akan ngomong juga bagaimana solusinya Pak Wali. Ya. Tolong tarik kunci semua pintu. Ya Pak ya, sampaikan Pak. Ya siap. Oke, ini perintah. Siap. Nggak ada perintah 2. Perintah 1 komando saya. Kita adalah rimbawan pasukan, tetap ikuti perintah. 1, jangan pancing keributan. Siap. Ikutin saya. Jangan ada yang bertindak di luar perintah saya. Kedua,
perintah Pak Kadis, pimpinan, kita suruh mundur selangkah, tak masalah. Kantor ini tetap aset kita. Biar nanti Pak Wali Kota, Kadis akan menghadap Pak Gubernur. Kita tunggu hasilnya. Siap. Oke? Siap. Jadi untuk sementara saya ingatkan sekali lagi, jangan terpancing. Siap. Kita pasukan kalau terpancing bahaya. Jangan terpancing. Apapun. Ingat perintah saya, jangan ada yang terpancing. Kita berpikir dengan etika, dengan hati yang jernih, dengan pemikiran yang sehat. Kita selaku abdi negara, sama-sama abdi negara, sama-sama dibayar oleh negara. Tidak perlu ribut. Oke? Siap. Oke, Ri? Anggotamu, kamu yang atur. Teguh, anggotamu, kamu yang atur. Jangan di luar ini ada yang ngomong di luar. Saya nggak mau dengar. Cukup dalam pagar ini.